Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik. Jadi, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Sri, Ibu. Baik, Ibu dan teman-teman, hari ini berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak semua, apakah hadir? Iya, Hadir, Ibu. Hadir semua, Ibu. Bagus ya, kalau gitu jadi tidak perlu absen lagi. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? PKN Biologi dan Pancasila. Pancasila, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila, tentang menghargai perbedaan karakteristik baik fisik maupun non fisik. Apa? Silakan adik-adik ulangi. Menghargai perbedaan karakteristik baik fisik maupun non-fisik. Oke, itu yang akan kita bahas bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Nah, adik-adik, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini, di mana ada 7. Nah, dan 7 ini diminta kepada adik-adik semua setelah menyimak video dan melakukan diskusi kelompok. Adik-adik diminta untuk menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi dan mengevaluasi sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan karakteristik baik itu fisik, misalnya warna kulit, jenis rambut dan lain-lain, maupun non fisik. Nah, yang keempat di sini setelah menyimak dan melakukan diskusi, peserta adik-adik diminta untuk memperjelas informasi, membuat cerita, menyajikan hasil diskusi dan menyajikan hasil diskusi tentang menghargai perbedaan karakteristik baik fisik maupun non fisik. Oke, nah adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu kita akan bersama-sama bermain game atau yang biasa kita kenal dalam kurikulum merdeka atau sudah kita lakukan itu adalah breaking ya. Dan di sini Ibu ada menyediakan game namanya tuh game warna. Jadi Ibu akan memberitahukan kepada adik-adik cara bermainnya, di mana satu-satu akan maju ke depan dan akan menebak warna. Tapi adik-adik tidak boleh menebak warna, tidak boleh membaca tapi menebak warna yang ada pada slide tersebut atau tulisan itu. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Coba Yuli. Merah, Bangun berdiri dan maju ke depan. Semangat ya, pagi-pagi tuh semangat. merah, biru, ungu, hijau, kuning, hitam. Oke, Mas, ada lagi? Teman ini berapa? Coba semuanya. Oke, baik Ibu. Merah, biru, ungu, hijau, kuning, hitam. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baiklah. Sekarang kita lanjut pada berikut. Nah, di sini ada salah satu lagu. Pasti adik-adik sudah tahu ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke, tahu ya kan? Nah, lagu ini kita Ibu tidak tahu sembarang di sini karena lagu ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas nanti. Jadi silakan coba semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Teman Soalira bisa pimpin kawan-kawan lain di depan supaya lebih semangat ya untuk kita awal pembelajaran. Oke, baik teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu.
adik-adik, jadi di sini ibu mau tanya dulu terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum masuk dalam materi, mau tanya mengapa setiap orang itu memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan yang lain? Coba, kalau yang tahu angkat tangan dan bisa jawab. Saya Bu, Coba silakan Tri. karena beda rahim Ibu. Oke, baik ya. Yang lain? Karena Tuhan menciptakan Angkat tangan dan saya jawab. Ibu. Silakan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda Ibu dengan sifat karakter. Oke, yang lain? Ada lagi? Baik. Jadi adik-adik, mengapa setiap orang itu memiliki ciri atau karakter yang berbeda? Mungkin jawaban dari adik juga itu sudah benar, tapi disambung dari jawaban dari teman Yuli bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda. Dan yang kedua, ibu mau tanya lagi, mengapa negara Indonesia terdiri dari daerah yang berbeda-beda? Kenapa? Kenapa Indonesia itu terdiri dari daerah yang berbeda? Karena orang negara Indonesia Karena Indonesia merupakan Nusantara yang dimana memiliki banyak pulau dan memiliki banyak budaya sehingga ada berbeda-beda di Oke, terus sekali. Sekarang pertanyaan terakhir. manusia itu berbeda-beda Ibu dengan sifat karakter. Oke, yang lain? Ada lagi? Baik. Jadi adik-adik, mengapa setiap orang itu memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda? Mungkin jawaban dari kalian juga itu sudah benar, tapi disambung dari jawaban dari teman Yuli bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda. Dan yang kedua, ibu mau tanya lagi, mengapa negara Indonesia terdiri dari daerah yang berbeda-beda? Kenapa? Kenapa Indonesia itu terdiri dari daerah yang berbeda? Karena orang negara Indonesia Karena Indonesia merupakan Nusantara yang dimana memiliki banyak pulau dan memiliki banyak budaya sehingga ada berbeda-beda di sangat Oke, beragam. terus sekali. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap dan perilaku kita apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda? kita harus Menghargai Ibu. Kita harus menghargai dia Ibu. Oke, betul sekali ya. Jadi adik-adik semua, saat kita menemui teman atau di sekolah, itu teman dari berbeda, kita tidak di sekolah benar-benar ya. Kita tuh harus bersatu bersama-sama karena manusia itu hidup secara berdampingan, secara berbeda yang betul sekali. Sekarang kita lanjut. Nah, adik-adik di sini ada menyediakan salah satu video dan silakan adik-adik menyimaknya ya. Simak dan silakan. Udah gitu. Kita bahas bersama-sama. Mohon untuk kerjasamanya adik-adik tolong simak ya secara sebentar kita akan contoh PDI. Belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Brad, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus dulu. Ini apaan tuh?
dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Ibu, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apa? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar premis, kribo misterius. Julukannya pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Otto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Otto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Ren. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Otto tetap menasihati Otto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Otto. Bahkan malah semakin parah karena Otto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bantuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Otto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Otto. Mereka berpikir Otto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Otto, terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Otto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Otto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat makan ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Otto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indah, Nadia. Keesokan harinya, Otto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Otto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Otto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Otto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru.
Perundungan itu adalah tindakan agresif yang hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Oke adik-adik, jadi itu merupakan salah satu contoh video perundungan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, adik-adik semua Aku sekarang bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat. mau bertanya kepada anak-anak semua terkait dengan video yang tadi kita tonton bersama-sama. Kejadian apa yang terjadi? Yang gak katakan. Silakan Semira. Perundungan atau membuli Ibu. Itu antara siapa dan siapa? Jono dan Frankie terhadap Okto Ibu. Oke. Contoh perundungan yang Jono dan Frankie lakukan itu seperti apa yang di video? Mereka memanggil Okto dengan sebutan Ibu. Oke, baik. Yang lain? Yuli, Prialina. Mereka mengganggu Jono saat Jono sedang belajar. Mereka mengganggu Okto saat Okto sedang belajar Ibu. Mereka mengambil buku yang sedang dibaca oleh Okto. Yuli, bagaimana? Jadi bisa pikir ada yang Sonia dan Prialina ya. Pikiran Ibu. Kalau menurut anak semua perundungan itu baik atau tidak? Tidak Ibu. Baik, kalau adik-adik sudah anak semua sudah tahu kalau perundungan itu tidak baik, berarti tidak boleh dilakukan ya dalam kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Jadi adik-adik itu merupakan salah satu contoh sikap yang tidak baik atau sikap yang tidak menghargai perbedaan. Jadi kita harus belajar menghargai sesama kita, baik itu kita berbeda suku, daerah maupun agama. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian menghargai perbedaan. Nah, adik-adik semua perlu kita ketahui bahwa menghargai perbedaan karakteristik sendiri mempunyai arti di mana kita harus memperlakukan semua orang itu dengan baik dan menghormati kebebasan individu atau orang lain untuk memiliki pendapat dan gaya hidup yang berbeda dari kita sendiri. Meskipun mereka sendiri memiliki latar belakang, agama, budaya, atau pandangan hidup yang berbeda. Nah, hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati di masyarakat. Misalnya dalam kelas ini, misalnya Suanira itu kita sini agama. Suanira beragama Kristen dan Yuli itu beragama Katolik Ibu. Nah, tapi Suanira dan Yuli itu berteman baik. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang menghargai perbedaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang, baik itu agama, budaya, dan juga pandangan hidup yang berbeda. Atau misalnya Yuli berkulit putih, Suanira berkulit sawo mata, tapi kita semua harus
menerima perbedaan yang ada. Oke, berikut. Di sini ada sikap dan perilaku menghargai perbedaan. Jadi sediakan beberapa contoh ya, ada 6. Di mana yang pertama itu menghargai perbedaan di lingkungan keluarga atau di rumah. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik dan terbuka mengenai perbedaan yang ada di antara anggota keluarga. Jadi kita berkomunikasi dengan baik antara anggota keluarga, baik itu bapak, mama, kakak, adik ya. Yang kedua itu menerima perbedaan dengan lapang dada dan menghargai pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita harus menerima perbedaan pendapat baik dari bapak, mama, adik, kakak, semua itu kita harus menerima dengan lapang dada. Yang ketiga itu menghormati hak anggota keluarga untuk memiliki keyakinan, agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap anggota keluarga yang berbeda. Seperti yang tadi kita sudah nonton bersama dalam video itu dalam sekolah. Kalau dalam rumah itu seperti apa? Coba ada yang tahu angkat tangan, coba. Tidak melakukan diskriminasi itu tidak. Kalau kita di apa itu berani Itu, nah misalnya ada, misalnya kakak itu berambut air, adik itu berambut keriting, jadi kan harus boleh dimana adik ya, kita harus menghargai dan tidak melakukan diskriminasi. Yang kelima itu mengajarkan toleransi dan saling menghargai perbedaan sebagai nilai yang penting di keluarga. Dan yang keenam itu bersama-sama merayakan perbedaan dengan melakukan kegiatan yang dapat seperti itu juga. Yang berikut, sikap dan perilaku menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah yang pertama itu menghormati perbedaan agama, budaya, suku, dan latar belakang siswa tadi sudah dijelaskan atau contohkan juga. Yang kedua itu menghindari tindakan diskriminasi atau pelecehan terhadap siswa atau guru yang berbeda. Misalnya ada yang tidak suka dengan guru karena dia beragama Islam, terus kalian beragama Kristen, terus kalian melakukan diskriminasi, itu tidak boleh ya. Yang ketiga itu menerima perbedaan pendapat dan ide dari teman sekelas atau guru dengan terbuka dan menghargai. Misalnya kalian melakukan diskusi, kalian harus menghargai perbedaan pendapat dan teman-teman yang lain ya. Yang keempat itu membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar atau lainnya tanpa memandang perbedaan. Jadi misalnya ada teman yang tidak bisa mengerjakan tugas atau minta bantuan kepada kalian, silakan membantu ya, tidak boleh berbeda-beda. Misalnya dia biasa dengan Iswanira, terus Rimelinda biasa dengan Iswanira. Rimelinda tiba-tiba minta tolong Iswanira semua karena itu bukan Iswanira. Teman itu tidak boleh ya, harus sama-sama membantu antara teman di kelas. Yang kelima itu membentuk dan bergabung dalam kelompok atau kegiatan yang menghargai perbedaan dan menumbuhkan toleransi atas siswa dan guru. Jadi kita semua harus sama-sama menghargai perbedaan dan menumbuhkan toleransi antara kita ya. Jadi itu merupakan sikap-sikap yang itu berambut air, ada itu berambut keriting. Jadi kan harus boleh dimana adik ya, kita harus menghargai dan tidak melakukan diskriminasi. Yang kelima itu mengajarkan toleransi dan saling menghargai perbedaan sebagai nilai yang penting. Dan yang keenam itu bersama-sama merayakan perbedaan dengan melakukan kegiatan yang dapat Yang berikut, sikap dan perilaku menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah yang pertama itu menghormati perbedaan agama, budaya, suku, dan latar belakang siswa tadi sudah dijelaskan atau contohkan juga. Yang kedua itu menghindari tindakan diskriminasi atau pelecehan terhadap siswa atau guru yang berbeda. Misalnya ada yang tidak suka dengan guru karena dia beragama Islam, terus kalian beragama Kristen, terus kalian
membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar atau lainnya tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi misalnya ada teman-teman yang tidak bisa mengerjakan tugas atau minta bantuan kepada kalian, silakan membantu ya, tidak boleh mengerjakan semuanya. Dia biasa dengan Sumanira, terus Primelinda juga sedang Sumanira. Primelinda tiba-tiba minta tolong Sumanira sama apa itu bukan Sumanira. Ini tidak boleh ya, harus sama-sama membantu teman kelas. Yang kelima itu membentuk dan bergabung dalam kelompok atau kegiatan yang menghargai perbedaan dan bukan toleransi atas perbedaan Tuhan. Jadi kita semua harus sama-sama menghargai perbedaan dan bukan toleransi antara kita ya. Jadi itu merupakan sikap-sikap yang menghargai perbedaan yang kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ibu lihatlah yang senang jadi soal. Bisa Ibu bagaimana? Kalian bentuk kelompok ya. Oh ada dua, jadi satu kelompok dua orang, ada yang satu, ada yang dua. Silakan kerja, yang kedua 10 menit. Dan nanti adik-adik silakan presentasi, satu orang mewakili kelompok untuk presentasi di depan dan nanti kita bahas bersama-sama. Ibu minta pulpen dari Ibu. Ingat ya, kalau di sekolah itu kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan di sekolah, belajar toh. Jadi ingat, sebagai anak yang baik, mau pensil, buku, supaya siap belajar. Yang lain, dengar ya dan lakukan. Ada yang sudah? Ada yang tidak tahu di mana, bisa ditanyakan ya. Saling bekerja sama ya, tadi yang sudah belajar bersama-sama. Sudah? Belum Ibu? 5 menit lagi. Silakan. Ada yang istirahat atau tidak? Kalau mau, silakan bekerja. Sudah? Semua sudah? Sudah Ibu. Mau kelompok saya jawab mulai dari dulu. Oke, kalau semua sudah silakan yang mewakili maju ke depan dan presentasi. Nanti yang kelompok lain silakan menyimak jawab dari kelompok yang presentasi ya, karena ada akan berikan pendapat atau apapun itu silakan. Kelompok lain silakan menyimak ya. Ada itu dari mana atau apa. Di sekolah uji, yaitu di kelas 3 dan siswa baru punya data lain.
Ibu. Oke, masih setuju. Silakan kelompok berikut. Baik Ibu, pertanyaannya, menurut kalian apa yang dilakukan Edo, Lani, dan Siti? Baik, yang dilakukan Edo, Lani, dan Siti yaitu mereka sedang menonton pertunjukan pergelaran seni di mana ada berbagai penampilan tarian maupun pakaian adat dari berbagai budaya. Yang berikut yang pernah saya lakukan di rumah bersama keluarga untuk pekerjaan cepat selesai, kami membagi pekerjaan sesuai dengan tugas kami masing-masing. Misalnya saya menyapu dan menempel, saya masak bersama ibu, dan juga adik saya mencuci piring. Terima kasih Ibu. Oke, bagaimana? Teman-teman yang lain ada tanggapan? Tidak Ibu. Baik, semua bergerak kita tepuk tangan. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan membagikan tugas dan saran kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita buat kesimpulan, kita mengakhiri pembelajaran kita. Ibu mau tanya, apa yang anak-anak pelajari pada hari ini? Yang tadi kita sudah pelajari dari Ibu, ada yang ketawa-ketawa di belakang. Silakan. Tentang perbedaan karakteristik fisik maupun Yang lain, Ibu Sila Ibu. Dari mana Ibu nanti akibat mengantuk itu begitu sudah. keberagaman Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran kali ini? Ada video Ibu, ada ilustrasi, dan ada cerita Ibu. Oke, baik. Terus yang terakhir, apa yang anak-anak tidak pahami dalam pembelajaran kali ini? Paham Ibu. Oke, semua paham, nanti kita tepuk tangan. Sekarang Yuli pimpin lagu sekalian kita. Oh, ini mau buat kesimpulan. Silakan kalau bisa berikan kesimpulan. Ibu, tadi sudah Ibu. Itu refleksi ya. Yang mereka dari uang dalam kamu ya. Jadi coba dari menghargai orang. Siap Ibu, maaf Ibu. Silakan, Yuli. Itu dari kesimpulan. Tri Ibu. Semua belajar tadi cuma diri saja. Ibu. Yang pertama Ibu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian ada berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Itu Ibu. Oke. Kemudian ada sikap dan juga perilaku menghargai perbedaan itu. Baik, itu saja. Iya Ibu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sudah menang bahwa ini kita belajar keberagaman yang ada di Indonesia dan menghargai perbedaan setiap orang baik itu fisik maupun non-fisik. Sekarang mengakhiri pembelajaran kita, sekarang silakan mungkin Ini Swanila Ibu. tadi pagi sampai berdoa. Tri Ini yang berdoa Ibu. Silakan Yuli atau Sunira. Ibu tadi beda kesimpulkan dari Swanila berdoa. Ini contoh anak-anak yang Ayo Ibu.